Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Elin, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Alpen, sehat, baik. Gitu. Iya, eh, Ibu, eh, kita saat ini akan melakukan sesi coaching atas apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan untuk merefleksi hasil dari supervisi pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu Elin lakukan tadi, Uh, eh, yang baru saja Ibu lakukan tadi. ya. Baik, terima kasih Pak Alpen. Saya berharap dengan melalui coaching ini Pak Alpen, saya akan dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran saya, khususnya di kelas 12 IPA 2, kelas yang tadi saya lakukan pembelajaran. Oke. Ibu, bagaimana nih kira-kira perasaan Ibu Elin setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada supervisi hari ini ya? Bagaimana tuh perasaannya setelah melaksanakan Iya. kegiatan tersebut? Alhamdulillah Pak Alpen ya, saya merasa lega gitu Pak Alpen. Walaupun saya punya pengalaman mengajar yang, lama, cukup lama Pak Alpen, tetapi pada, saat ini masih aja di awal pembelajaran saya grogi walaupun sedikit gitu ya Pak Alpen ya. Karena saya saat ini melakukan, proses pembelajaran dengan, melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Saya mulai melakukan, pembelajaran yang diferensiasi, juga memanfaatkan pembelajaran sosial emosional yang baru saya pahami. Jadi saya butuh, masih, cukup, persiapannya gitu, cukup agak grogi di awal pembelajaran. Oke, oke, masih adaptasi lah Bu ya Iya mengenai Pak, pembelajaran KSI dan berdiferensiasi ini. Baik, iya. bagaimana pelaksanaan pembelajarannya? Apakah sudah sesuai dengan rencana yang Ibu Elin buat? Iya Pak, alhamdulillah sebagian besar pelaksanaannya sudah, yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan rencana yang saya buat Pak. Namun dari hasil tes akhir atau post tes yang saya lakukan, masih ada beberapa anak yang mendapatkan nilai, cukup rendah Pak, masih sangat rendah, sekitar 15% dari peserta didik saya itu mendapatkan nilai yang sangat rendah. Oke. Menurut Ibu Elin sendiri, mengapa nih hasil tes akhir murid-murid tersebut sangat rendah? Kira-kira apa nih penyebabnya? Menurut saya Pak ya, kemungkinan dalam, eee, penerimaan materi yang saya berikan, anak-anak itu belum fokus untuk, mengikuti pelajaran. Sehingga materi yang saya sampaikan itu cukup sulit untuk dipahami gitu. Ternyata memang materi yang saya berikan ini agak, sulit, termasuk kategori materi yang level tinggi ya, agak sulit, Pak. Nah kemudian, eee, dari beberapa, murid tersebut memang ada 2 di antara anak tersebut, cukup apa ya, cukup rendah penerimaan materinya karena dari beberapa tes yang saya lakukan terhadap mereka itu selalu mendapatkan nilai yang, rendah. Padahal Pak, saya sudah memberikan pendekatan secara personal kepada mereka berdua. Oke. Untuk penilaiannya memakai penilaian apa tadi? Kalau, Tertulis? eee, i kita pakai ini Pak, Google Form, saya manfaatkan Google Oh, Form. Google Form. Mhm, Baik, baik. jadi langsung kelihatan Eh, hasilnya gitu. ya, kira-kira apa nih rencana Ibu mengatasi masalah ini? Untuk apa yang akan nanti Ibu lakukan untuk membuat murid ini menjadi lebih fokus
mengikuti pembelajaran, dan bagaimana rencana Ibu untuk kedua murid tadi yang mengalami eh, nilainya agak kurang, ya, bisa Oh ya. dijelaskan? Baik Pak Alven, yang akan saya lakukan itu yang pertama saya akan mencermati kembali kesiapan belajar murid dengan merevisi instrumen terkait pengetahuan yang mereka kuasai pada materi ini. Jadi instrumennya mungkin saya akan revisi Pak. Kemudian yang kedua, saya juga akan menambah pertanyaan pematik yang sesuai kontekstual sehingga menarik bagi murid saya gitu. Yang ketiga, saya akan melakukan ice breaking yang lebih membuat mereka fokus terhadap materi saya. Jadi memilih ice breaking yang cocok ya dengan murid saya gitu. Kemudian yang keempat, saya juga akan melakukan teknik stop, Pak. Selama ini mungkin stopnya pada diri saya sendiri, tetapi nanti saya akan libatkan murid juga sehingga mereka akan menjadi kembali ya, menjadi kembali fokus terhadap materi. Nah, untuk kedua murid saya yang tadi, Pak, saya sudah melakukan pendekatan personal seperti yang saya bilang tadi, tetapi nanti saya akan juga melakukan bimbingan, Pak. Mungkin akan saya berikan bimbingan khusus dulu terhadap materi ini, artinya saya akan melakukan bimbingan di luar jam pelajaran untuk mereka berdua, sehingga nanti saya akan lihat juga nanti hasilnya setelah saya bimbing secara pribadi. Jadi ada bimbingan secara khusus Pak untuk mereka berdua. Baik. Mengenai kesiapan belajar murid, Ibu, dan mungkin ingin saya tanyakan juga fasilitas yang ada di sekolah. Apa ada persoalan mengenai hal itu? Mungkin kesiapan belajar muridnya, mungkin dari sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah seperti itu? Iya, begini Pak, kalau sarana dan prasarana sekolah kami alhamdulillah Pak, karena kami sekolah IT, jadi setiap kelas itu internet ada gitu. Kemudian anak murid kami itu diperbolehkan membawa HP sendiri gitu. Jadi tidak Kemudian ada masalah ya? iya, LCD Hmm, ada gitu, jaringan lumayan oke gitu. ya, Jadi mungkin ketidakfokusnya itu mungun mereka, belum siap aja dalam belajar. Nah mungkin ini yang saya akan revisi instrumennya ya. gitu, Pak. Perlu diperhatikan lagi ya untuk kesiapan belajar Iya, siswanya. iya, Baik. Pak. Eh, untuk menjalankan rencana Ibu ke depan, nah tadi sudah dikatakan tadi, siapa nih yang kira-kira bakal Ibu libatkan untuk membantu eh, terlaksananya atau untuk agar kegiatan pembelajarannya lebih fokus lagi untuk siswanya seperti itu? Oke, mungkin saya akan melibatkan rekan sejawat yang dari CGP, Pak. Itu ada Sir Anton, kemudian Sir Anton udah PP juga, Pak, mungkin saya bisa lebih banyak bertanya dengan beliau. Kemudian ada Ibu Irna dan Ibu Septi yang memang sudah CGP, mereka itu pasti akan lebih mengerti, lebih paham terkait kesiapan belajar murid dan juga pembelajaran diferensiasi maupun pembelajaran emosional, sosial emosional. Baik. Ini kapan nih mau dimulai kira-kira? Oh Karena iya, saya dengar ini sudah mulai mau masuk apa ya, ujian semester. Apa mungkin iya, ya? Heeh, iya Pak. Mungkin besok saya sudah mulai diskusi nih dengan rekan-rekan saya tadi. Kemudian nanti saya akan apa namanya melaksanakannya mungkin saya ambil jam ini kan minggu terakhir, mungkin minggu depan udah semester Pak. Jadi minggu ini ya, saya langsung bisa melaksanakannya. oke. Jadi tahapan yang akan Ibu laksanakan untuk menjalankan rencana Ibu, Uh, berkomunikasi tadi ya, Ya, jadi, saya akan berkomunikasi. berdiskusi dengan rekan Mhm, sejawat, kemudian ya, mulai merevisi ya. instrumennya, kemudian sudah menentukan, pertanyaan pematik yang
kontekstual dengan siswa, kemudian saya akan menentukan ice breaking yang cocok dan memanfaatkan teknik stop pada saat yang tepat. Nah, untuk yang kedua murid saya yang bermasalah tadi mungkin saya akan, minta bantuan guru BK, Pak, untuk selain Oke. membimbing secara pribadi, saya juga minta tolong guru BK untuk, berkolaborasi dengan orang tua juga. Saya akan melibatkan orang tua dari kedua murid tersebut. Baik. Baik Bu Elin, dari penjelasan tadi, Bu Elin sudah memiliki rencana ke depan dari sesi coaching kita hari ini. Kira-kira Bu Elin bisa menceritakan kembali apa yang akan dilakukan dalam meningkatkan fokus murid Ibu sehingga nilainya bisa meningkat atau selanjutnya kira-kira komitmen apa nih yang Bu Elin nanti lakukan? Oke, tadi saya sudah bilang juga, Pak, ya mungkin, besok saya sudah langsung bergerak nih, Pak. Jadi saya akan meminta waktu Sir Anton, baik, Bu Irna dan juga Bu Septi untuk mendiskusikan mengenai revisi, instrumen yang, untuk kesiapan belajar peserta didik, saya. Kemudian juga saya akan bertanya mengenai pertanyaan pematik yang kontekstual, karena Bu Irna juga sama Pak, mapel biologi juga, jadi mungkin dia lebih paham juga, Oke, instrumen yang cocok. sama-sama Kemudian biologi ya. iya Pak, jadi salah satunya adalah Ya, guru biologi. Nah kemudian nanti, kita akan cari ice breaking yang tepat, kemudian tekniknya juga di saat yang bagaimana nanti saya akan gunakan gitu, karena mungkin pada saat mereka, sudah tidak fokus bisa saya gunakan teknik stop ini, biar dia fokus. Nah, nanti dalam minggu ini juga setelah diskusi besok mungkin jadwal pembelajaran untuk IPA 12, IPA 2 itu hari Jumat, Pak. Mungkin saya hari Jumat saya sudah oke. bisa, laksanakan. Jadi minggu Bisa depan saya diaplikasikan ya. aplikasikan ya di kelas 12 IPA Oke. 2. Iya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah Ibu, sebenarnya Ibu Elin sudah dapat menyelesaikan masalah Ibu Elin sendiri. Mudah-mudahan nantinya bisa mendapatkan hasil yang terbaik seperti itu. Iya Pak, terima kasih. Saya tambah yakin nih Pak untuk menerapkan rencana saya ini. Baik. Baik Bu Elin, kita cukupkan untuk kegiatan coaching kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri untuk sesi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alpen. Ya, sama-sama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Alpen. Ya, selamat sore Ibu. Iya, Pak Alpen, perkenalkan saya Ibu Elin, pengawas mata pelajaran PJOK, ya. Ya, Ibu. Baik, Bapak Alven, saat ini kita akan melakukan kegiatan sesi coaching gitu ya, untuk merefleksi hasil kegiatan pembelajaran mata pelajaran PJOK selama 1 semester ini ya, semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Baik Ibu Elin, terima kasih. Harapan kami nantinya untuk sesi coaching ini selesai bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK ke depan, terutama terkait mungkin cara kami untuk meminimalisir kurangnya sarana dan prasarana di sekolah agar bisa lebih efektif lagi dalam proses kegiatan belajar mengajarnya. Iya, baik. Eee, Menurut Bapak ya, sebelum kita mulai coaching ini, gimana sih perasaan Bapak, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran setelah 1 semester ini? Eh, Alhamdulillah Bu, untuk kegiatan pelaksanaan pembelajaran ini sudah berjalan dengan lancar. Saya senang dapat menyelesaikan
pembelajaran PJOK ini di tengah kesibukan seperti mengikuti kegiatan guru penggerak seperti itu. Eh, untuk materi-materi PJOK di semester 1, alhamdulillah sudah berjalan dan dilaksanakan, khususnya materi-materi yang berada di semester 1 seperti itu. Oke. Kalau Pak Alpen ya, kalau Pak Alpen lihat dari pelaksanaan pembelajaran Pak Alpen di semester 1 ini, kira-kira seberapa besar ya efektivitas yang sudah dilakukan selama 1 semester ini? Jadi pembelajaran Pak Alpen yang sudah Pak Alpen lakukan, baik materi-materinya itu, apakah menurut Pak Alpen sudah efektif gitu ya? Kalau diukur persentase atau mungkin kisaran angka 1 sampai 10, kira-kira berapa besar efektivitasnya yang sudah Pak Alpen Iya, lakukan? eh, di satu sisi saya senang Ibu, Mhm. untuk pembelajarannya dapat dilaksanakan, semua materinya bisa diselesaikan seperti itu. Namun dari segi efektivitas itu saya kira belum sepenuhnya efektif 100% seperti itu. Eh, Mungkin dikarenakan sekolah kita untuk peralatan, sarana dan prasarana masih kurang. Nah, itu terutama pada saat pembelajaran praktik di lapangan ya Ibu ya. Kalau untuk pembelajaran praktik di kelas saya kira bisa dilaksanakan seperti itu. Dan hal itu membuat beberapa materi PJOK kurang berjalan efektif. Selain itu, dengan lahan kita yang terbatas di sekolah, kita memiliki lahan yang tidak terlalu besar, Ibu. Kita memiliki rombel 30 kelas, jadi terkadang di lapangan yang tidak terlalu luas itu ada jam PJOK satu hari yang sama dan jam yang sama dengan rekan yang lain seperti itu. Jadi kalau misalnya ada 3 kelas dalam satu hari di jam yang sama dan hari yang sama itu kami harus membagi lapangan dengan guru lain seperti itu. Jadi kita juga harus sama-sama saling mengalah lah Ibu ya sama rekan guru seperti itu. Terkadang juga dari kondisi seperti itu kita lompat materi seperti itu. Kadang-kadang Ibu Ane atau Pak Siswo atau Pak Ruli misalnya mengajarkan materi permainan bola besar, kita untuk padahal itu di bab 1 itu materi permainan bola besar, Ibu. Jadi kalau mereka sedang melaksanakan permainan bola besar, mungkin saya beralih ke materi yang lain dulu, mungkin permainan bola kecil atau mungkin atletik seperti itu. Jadi bisa bisa saling bergantian seperti itu. Kalau misalnya saya materi permainan bola besar, permainan voli misalnya, Pak Siswo mau permainan voli juga, Pak Ruli mau permainan voli dan Ibu Ana juga permainan voli juga, maka tidak bisa terlaksana Ibu. Jadi paling Iya, kami harus membagi waktu atau membagi materi. Kalau materinya ini permainan voli, yuk kita beralih ke materi yang lain dulu seperti itu. Jadi lompat materi. Tetapi meskipun tidak berurutan, untuk pelajaran PJOK kan tidak tidak harus runut matematika, harus tambahan dulu, kemudian kalian dulu, bagian dulu iya, seperti itu. Tidak runut, jadi bisa lompat materi seperti itu. Itu mungkin yang menjadi kendala. Jadi yang pertama itu kurangnya sarana dan prasarana yang kita miliki, kemudian lapangan yang tidak terlalu luas seperti itu, sehingga kita harus membagi lapangan dengan guru lain yang juga belajar pada hari dan jam yang sama seperti itu. Itu mungkin yang menjadi kendala, Ibu. iya. Baik Pak Alpen, jadi sarana prasarana terutama lapangan ya Pak Alpen ya yang menjadi Ya, kendala. Guru ya. mapel PJOK-nya ada berapa Pak Alpen? Saya
kemudian ada Pak Siswo Pranoto, kemudian ada Ibu Ane Mariska, kemudian juga ada Pak Rulianda Andika. Ada Iya, 4 orang, Ibu. 4 orang guru, PJOK, punya lapangan voli cuma 1 ya, Pak, ya. Jadi, Iya, iya, agak-agak sulit ya, padahal PJOK nih rata-rata materinya itu kan, keterampilan, Pak, ya, praktek iya, gitu ya, heeh. heeh. Oke. Baik, Pak Alpen, kira-kira untuk mengefektifkan pelaksanaan pembelajaran PJOK yang Bapak lakukan, apa ada rencana yang yang Bapak Alpen bisa lakukan? Kalau yang ingin saya lakukan, mungkin sejauh ini kami memodifikasi peralatan eh, untuk kedepannya seperti itu, mengusulkan perbaikan atau penambahan peralatan sarana dan prasarana olahraga ke kepala sekolah, mungkin juga ke komite seperti itu. Untuk yang bisa saya lakukan berikutnya mungkin konsultasi jadwal itu mungkin bisa berkoordinasi dengan wakil kurikulum agar bisa diatur sedemikian rupa sehingga pemakaian lapangannya menjadi lebih efektif seperti itu. Pembelajaran di lapangan juga lebih maksimal. Kalau misalnya, ya kalau memang misalnya tidak bisa diatur satu kelas di hari yang sama dan jam yang sama, mungkin ya maksimal 2 kelas lah. Jangan sampai menumpuk 3 kelas seperti itu. Kalau 2 kelas masih bisa kita coba untuk atur koordinasi dengan wakil kurikulum dan modifikasi peralatan, modifikasi permainan seperti itu agar pembelajarannya bisa lebih efektif, Ibu, ke depannya seperti itu. Iya, jadi, Pak Alpen bisa, komunikasi ya dengan wakil kurikulum untuk Ya, pengaturan jadwal, betul, Ibu. juga Pak Alpen bisa mengatur, modifikasi dalam, baik peralatan maupun permainan dalam, PJOK. Oke, Ya. kalau selain wakil kurikulum kira-kira siapa lagi ya Pak yang bisa, ikut membantu efektivitas pembelajaran PJOK ini? Baik, Ibu. Kalau mungkin bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan rekan guru olahraga yang lain di sekolah, Mhm, mungkin dengan Pak Siswo Pranoto, Ibu Ane, dan Pak Rulianda Andika yang nantinya bisa berkomunikasi mencari win-win solution lah di pembelajaran ke depan seperti itu. Bisa mhm, juga bersama guru PJOK yang lain. Kebetulan ada teman saya juga yang sudah mengikuti guru penggerak juga. mhm. Bisa berkomunikasi seperti itu, bisa ya sharing ilmu lah untuk terkait pembelajaran PJOK ke depannya. Lalu untuk perbaikan atau penambahan sarana dan prasarana memang tidak bisa langsung dilaksanakan, Ibu, ya. Jadi kami mungkin berkoordinasi dulu atau mengusulkan bersama guru-guru olahraga ini ke kepala sekolah mungkin untuk mengusulkan di semester mendatang bisa ditambahkan peralatan olahraga atau sarana dan prasarana diperbaiki agar bisa pembelajaran di lapangan bisa lebih efektif seperti itu, bisa berjalan dengan baik. Bisa Oke, juga dengan mengajukan apa ya, bantuan ke komite mungkin atau alumni, oke. itu juga Iya, mungkin bisa menjadi solusi, Bu. iya Pak Alpen ya, jadi kita, bisa kolaborasi dengan kepala Ya, sekolah, wakil kurikulum tadi, dengan rekan sejawat, guru olahraga, dan bahkan komite atau alumni ya. Baik Pak Alpen. ya. Nah, kira-kira kapan nih mau dieksekusi nih rencananya? Minggu-minggu ini setidaknya kami harus berkoordinasi dengan rekan guru terlebih dahulu, Ibu. Nah, Mhm, kalau guru PJOK kan dengan rekan sejawat kan biasanya ketemu terus tuh di sekolah, jadi bisa kami koordinasikan dengan beberapa rekan guru. Begitu juga dengan wakil kurikulum dan kepala sekolah
untuk minggu-minggu ini mungkin kami bisa lakukan berkomunikasi, berkeluh kesah mungkin dengan kepala sekolah atau dengan wakil kurikulum bisa dicarikan solusi terkait permasalahan kami ini. Mudah-mudahan dengan seperti itu bisa mencari jalan keluar lah yang terbaik seperti itu, Ibu. Oke. Jadi sebenarnya Pak Alpen ini sudah bisa menyelesaikan masalah Pak Alpen sendiri gitu ya. Jadi Ya, dari penjelasan-penjelasan tadi Pak Alpen sudah menentukan rencana dari masalah yang Pak Alpen hadapi. Pak Alpen bisa untuk selanjutnya mungkin Pak Alpen bisa berkomitmen ya. Jadi Pak Alpen bisa melakukan komitmen terhadap pelaksanaan pembelajaran PJOK ini ke depannya. Silakan. terima kasih Ibu. Seperti yang kami utarakan tadi, eh, untuk mencari solusi ini kami harus berkomunikasi dengan guru olahraga tadi, lalu juga dengan wakil kurikulum, juga dengan kepala sekolah, seperti itu terkait permasalahan yang ada. Untuk jadwal, saya kira Ibu wakil kurikulum bisa mencarikan jalan keluar seperti itu. Kemudian untuk pemakaian peralatan olahraganya bisa berkoordinasi dengan guru olahraga yang lain. Eh, Bisa juga dengan apa ya berkomunikasi dengan rekan-rekan yang lain, guru-guru PJOK yang lain untuk memberikan saran atau masukan mungkin terkait permasalahan yang ada di sekolah kami. Untuk berikutnya saya kira harus bersama-sama ya Bu ya, bukan hanya saya sendiri, bersama-sama dengan guru-guru yang lain. Dan saya kira permasalahan ini bukan saya sendiri yang ada di sekolah, tapi juga rekan-rekan guru olahraga yang lain juga memiliki permasalahan yang sama terkait masalah saya yang ada di sekolah ini. Itu mungkin komitmen kami, mudah-mudahan bisa kami lakukan, ya, kami jalankan, lalu juga agar bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran PJOK ini dengan sebaik-baiknya di semester mendatang, Ibu. Ini karena mau ujian uh, ujian semesteran, jadi mungkin setidaknya kami komunikasi dulu lah untuk bisa memperbaiki pembelajaran kami ke depan di semester mendatang, Ibu. Benar Pak Alpen. Jadi kalau terkait dengan sarana itu sudah di luar wilayah kita sebagai guru Pak Ya, Alpen ya. Jadi betul. memang kita harus komunikasi dengan atasan kita, kepala sekolah dan juga mungkin dari komite gitu ya. Baik Pak Alpen, kita sudah melakukan coaching hari ini. Kira-kira gimana nih perasaan Pak Alpen? Perasaan saya senang, Ibu. Terima kasih sudah meng-coaching kami. Mudah-mudahan nanti ini juga sudah mendapatkan ya minimal untuk mencari solusi alternatif awal terlebih dahulu agar bisa nantinya permasalahan kami bisa diselesaikan dengan baik seperti itu, Ibu. Senang rasanya bisa berkomunikasi dengan Ibu dalam hal ini apa pengawas olahraga karena kami di sini biasanya apa ya untuk pengawas olahraga ini memang jarang ketemu seperti itu, jadi senang bisa berkomunikasi dengan pengawas olahraga secara langsung dan memberikan coaching seperti ini, Bu. Terima Ya, kasih, Bu. kita harapkan kita bisa bermanfaat ya, hasil coaching ini dapat bermanfaat buat kita Ya, semua. amin. Oke, Pak Alpen, Ya, saya akhiri coaching kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Refleksi diri ini terkait apa yang sudah berjalan
dengan baik selama percakapan. Dari saya sendiri sudah berjalan dengan baik selama percakapan, mungkin dari sesi menjawab pertanyaannya Ibu ya, menjawab pertanyaan, kemudian apa yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan mungkin eh, apa ya, eh, cara pemberian pertanyaan mungkin, lalu juga harus lebih mendengarkan lagi si coach dalam eh, kegiatan coaching ini. Lalu kalau memungkinkan untuk dicatat, mungkin perlu dicatat dari pernyataan si kunci. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap kondisi presence, kehadiran penuh. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence. Kalau saya pribadi, yang saya lakukan tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh itu harus fokus kepada tujuan coaching itu sendiri, kemudian tidak melakukan aktivitas lain. Eh, yang jelas untuk kehadiran penuh ini kita harus berorientasi pada tujuan dari kegiatan coaching, kemudian tidak melakukan aktivitas lain, fokus kepada si coach dalam memberikan coaching. Sebelum dan saat melakukan coaching. Kalau sebelum mungkin persiapan apa-apa saja yang ingin ditanyakan mengenai kegiatan coaching ini, kemudian juga mencatat materi atau pertanyaan yang kira-kira cocok untuk diberikan atau ditanyakan pada saat coaching ini. Saat melakukan tidak boleh ada kegiatan yang lain tadi Bu ya, sudah dijelaskan. Harus Ya. fokus ke kegiatan ini dan berorientasi pada tujuan coaching itu sendiri. Jadi tidak ada kegiatan lain, harus pure melakukan sesi coaching ini dengan sebaik-baiknya, tidak ada aktivitas lain yang mengganggu seperti itu. Pertanyaan yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Salah satunya dengan ini tadi, mencatat di tabel refleksi diri dan latihan coaching ini. Jadi dicatat apa-apa yang kekurangan yang terjadi di selama kegiatan coaching ini. Untuk meningkatkannya mungkin perlu latihan lagi, bisa dengan berbagai macam contoh video demo coaching yang ada di LMS seperti itu. Mungkin itu yang bisa dilakukan Ibu. Oke. Saya dulu Pak apanya? Nanti baru ke Ya silakan umpan Bu. baliknya. Oke. Ya, Kalau saya Pak sebagai refleksi diri untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya mungkin komunikasi kita ya Pak ya, komunikasi kita ya, udah berjalan baik antara coach dan coachee itu sudah lancar gitu, sudah berjalan. ya. Jadi alur tirta kita udah jalan Pak ya, ada tujuan kita sudah sampaikan, kemudian yang kedua kita sudah mengidentifikasi Ada identifikasi masalah, masalahnya, betul. kemudian kita sudah melakukan rencana aksi, dan yang terakhir kita sudah melakukan yang namanya tanggung jawab gitu. Terus yang kedua, apa yang masih perlu ditingkatkan, diperbaiki atau ditingkatkan? Mungkin memang butuh kehadiran penuh ya Pak ya. Mungkin ini yang masih kurang dalam kehadiran penuh kita untuk mendengarkan gitu ya. Jadi selain kehadiran penuh kurang mungkin apa namanya mendengarkannya gitu juga belum maksimal gitu. Tetapi kita sudah melakukan yang namanya
apresiatif, kita sudah merangkum ya Pak ya, sudah juga memberikan bertanya dari kegiatan ini. Nah, untuk mengenai pertanyaan berbobot, mungkin sebagian besar sudah kita lakukan dengan mengaitkan pertanyaan dari jawaban kunci, ya kemudian dibuat pertanyaan kembali yang benar-benar berbobot terhadap permasalahannya gitu, sesuai dengan permasalahannya kayak gitu ya Pak. Ya, betul, Kemudian Bu. apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi mungkin kalau sebelum tadi saya sepakat Pak ya, mungkin kita butuh persiapan gitu sebelum melakukan coaching dan tahu tujuannya gitu ya. Jadi kita harus tahu tujuan, jadi harus fokus terhadap tujuan dan juga fokus terhadap si coach tadi gitu ya. Jadi itu mungkin yang perlu yang tetap dijaga agar kita tetap fokus gitu ya. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya? Nah, mungkin sering-sering latihan ya Pak ya, selain kita nonton apa YouTube tentang Demo, coaching, demo ya nah, dari demo video. teman-teman, kita juga mungkin bisa melakukan latihan. Nah, mungkin saya akan melakukan latihan terhadap peserta didik saya gitu, biar lama-lama nanti kita akan jadi lancar gitu untuk melakukan coaching ini gitu. Untuk umpan balik silakan Pak Alven. Pertanyaan untuk coaching, apa yang Mhm, Anda rasakan pada saat di coaching? mhm. Kalau saya pribadi merasa sangat senang ketika di coaching oleh Ibu Elin, karena memang jarang dalam artian guru olahraga ini biasanya ketika ada masalah mencari solusi sendiri, Bu. Mencari solusi sendiri, kemudian jadi kesannya itu apa ya? eh, Trial and error. Jadi Iya, mencoba kira-kira ini cocok bagus error ternyata coba lagi. Tapi ketika di coaching kan kita ada rekan sesama mhm. eh, pengawas sekolah dalam hal ini Bu Elin tadi kan pengawas eh, Mapel, penilai olahraga, mhm, pengawas mapel PJOK seperti itu. Jadi ada suasana yang berbeda ketika pengawas olahraga datang langsung ke sekolah kita, berkomunikasi langsung ke rekan-rekan guru olahraga, itu merasa sangat diperhatikan karena memang selama ini yang kita lakukan seperti itu, Ibu. Kalau ada satu bola, gimana nih kalau misalnya satu bola siswanya ada 40 atau 32 orang nih, gimana lo solusinya? Ayo cari, ya, cari sendiri gitu. mhm. Jadi itu mungkin ini ya, senang karena ada ya setidaknya ada apa ya bisa berbagi masalah dalam hal ini juga. Kita juga mencari solusi alternatif sendiri seperti itu Iya, atas apa permasalahan apa yang terjadi di kegiatan pembelajaran kita sehari-hari itu. Itu yang saya iya, rasakan saat di coaching seperti itu. iya. Saya nggak jauh beda Pak Alven, saya juga merasa senang di mana, walaupun kita menyelesaikan masalah kita sendiri, tetapi kita terarah Pak Alven. Pak Alven tadi sudah mengarahkan saya untuk Ya, pertanyaan-pertanyaan di mana, akhirnya saya bisa menjawab sendiri atau saya punya solusi sendiri dari percakapan kita gitu. Tanpa sadar Pak ya, Alven sudah membuka gitu ya, membuka apa namanya, kemampuan saya yang ada gitu ya. Jadi, benar-benar rasa senang gitu dalam, kegiatan, coaching ini. Itu mungkin Pak Alven ya untuk umpan balik, ya, saya sebagai coaching. ya. Bisa menggali potensi Iya, diri sendiri ya, Bu. kemampuan kita ternyata Ya, terbuka setelah, Pak Alven tunjukkan, dari pertanyaan-pertanyaan Pak Alven yang, Pak Alven berikan. Oh ternyata iya, begini gitu. Jadi, eee, dan tahapan-tahapan yang akan kita lakukan juga sudah di depan mata Pak Alven. Oh iya nanti ya, sayanya begini-begini. Kalau kita berpikir sendiri, kadang-kadang tadi kata Pak Alven, ya, kita error sendiri ya akhirnya nah, gitu ya. Jadi memang perlu betul. sebenarnya coaching ini karena, apa yang ada pada kita, potensi kita akan terbuka dan kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Jadi terima kasih Ya, banyak Pak Alven, ya ya, sudah bisa meluruskan gitu. ya. Terima kasih juga Bu Heli.